Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung di channel edukasi, motivasi, dan solusi lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat, jasmani, dan rohani. Dan kemudian bagi Anda yang masih merasakan sensasi dalam tubuh Anda, saya harap Anda terus membaik, dan membaik di setiap harinya. Karena proses penyembuhan dari gangguan sensasi asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini membutuhkan waktu ya, atau pemahaman pribadi kita, pemahaman diri kita, bagaimana kita bisa menangani gangguan-gangguan yang ada dalam tubuh kita selama kita mengalami gangguan sensasi asam lambung, GERD, dan psikosomatis. Baik, di pertemuan kali ini, di video kali ini saya akan memaparkan kepada Anda sensasi apa saja yang sulit ya hilang di tubuh saya, bahkan padahal sudah membaik ya. Di dalam tubuh saya sudah saya rasakan normal ya, asam lambung sudah mulai normal, tapi ketika beberapa hari ya bahkan seminggu sekali sensasi ini kerap ya muncul, kerap saya rasakan. Nah, sensasi ini apa saja ya? Tapi sebelumnya saya minta kepada teman-teman ya yang menonton channel ini untuk like dulu, kemudian di komen ya di bawah, mungkin bagi Anda sensasi apa saja yang Anda rasakan saat ini, dan nanti akan saya berikan solusi atau cara menangani sensasi yang Anda rasakan. Terus kemudian jangan lupa di share ya, di share di media sosial manapun, karena ini sangat membantu bagi orang di luaran sana yang kebingungan ya cara menangani atau mengobati gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Karena seperti yang pernah saya alami, sudah pergi ke dokter ya, sudah pergi ke tempat-tempat klinik lainnya ya, sudah pergi ke rumah sakit, jawabannya atau apa yang saya rasakan masih saja ya, tidak ada kesembuhan yang saya dapatkan. Bahkan saya sampai meruqyah diri saya ya, pergi ke tempat ruqyah. Saya pikir mungkin saya kena gangguan ya, gangguan jin dan sebagainya, atau mungkin ilmu hitam atau ilmu santet ya. Karena perasaannya sangat luar biasa, berbeda sekali ya. Kita terasa di alam mimpi ya, di apa namanya, pengaruh dari gangguan sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Inilah pengalaman pribadi. Dan jangan lupa juga ya, tolong di subscribe dulu ya, biar Anda bisa mendapatkan video update dari saya. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, Anda akan mendapatkan notifikasi dari saya ya. Dengan video-video tersebut mungkin Anda bisa mempraktekkan di rumah apa saja yang harus Anda lakukan untuk lepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini. Nah, teman-teman ya, gangguan yang paling lama, yang sulit sekali ya, bahkan setiap minggu datang lagi ya, yaitu adalah sensasi napas tidak plong ya. Jadi seperti ada sesuatu ya, bahkan untuk bernapas saja sangat sulit. Nah, kemudian ketika napas ini sulit ya, tidak plong, akhirnya kelayangan pun datang ya. Kelayangan datang, kemudian sensasi badan bergoyang pun muncul seketika. Jadi turunannya seperti itu ya. Kalau kita merasakan ini terus-menerus ya, inilah yang menyebabkan kita cemas kembali. Artinya cemas akan menimbulkan asam lambung lebih tinggi lagi. Dan memang seperti itu ya. Jadi kecemasan, ketika kita cemas, maka asam lambung akan naik kembali. Nah, apa yang saya lakukan ya ketika saya mengalami gangguan tersebut atau sensasi-sensasi ini datang di tubuh saya,
Itu awal dulu ya, saya memakai garam yang biasa, garam grosok ya. Garam grosok itu saya ambil satu biji saja, itu saya hisap ya, saya hisap seperti ya hisap permen lah ya. Tapi memang kalau awal-awal sih nggak nyaman ya, karena hisap garam. Terus kemudian, tapi lama-lama nanti akan terbiasa kok ya. Nah, sensasi yang saya rasakan itu ya, begitu saya menghisap garam sekitar ya mulai dari 2 atau 3-4 menitan ya, reaksi dari garam itu mampu meredam asam lambung ya. Artinya tingkat keasamannya itu berkurang ya. Saya menggunakan garam tersebut ya, metode saya ini saya gunakan ketika pada saat saya menerima sensasi kelengan ini, terus kemudian napas tidak plong dan badan bergoyang seperti gempa, dan ini rasanya luar biasa ya. Nah, garam itu ya saya pakai untuk mengurangi sensasinya, dan itu cukup cepat reaksinya. Dan ketika melewati nanti sekitar 4 atau 5 menit ya, kita akan merasakan nyaman kembali. Ini yang saya lakukan ketika saat parah-parah dulu, yang mana setiap hari ya saya rasakan seperti itu ya. Jadi gangguan ini dari bangun tidur pagi ya kita sudah merasakan, terus kemudian sampai kita mau tidur kembali ya di malam hari, sensasi ini masih saya rasakan pada waktu itu. Sangat luar biasa. Tapi apapun itu ya, lihat jangan pasti Anda akan sembuh ya, pasti Anda akan mendapatkan kenyamanan seperti biasa ya. Anggap saja kita saat ini sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah ini. Tentu Allah memiliki rencana yang paling baik untuk kita semuanya. Dan solusi yang kedua yang saya lakukan ya untuk meredam sensasi yang sulit sekali hilang ya di tubuh saya pada waktu itu, yaitu memakai air hangat. Air hangat ini ya bukan air hangat yang memang hangat-hangat panas begitu, tidak. Artinya air hangat ya hangat sedikit ya gitu. Nah, itu saya minum secara pelan-pelan, kemudian duduk bersandar ya, jangan terlalu bergerak dulu ketika sensasi ini datang ya. Jadi kita duduk santai saja, relax ya, jangan sampai tergesa-gesa, jangan sampai panik cemas ya, santai saja. Kemudian terus saja minum air hangat dengan cara seteguk 2 teguk ya, pelan-pelan diselang ya, nanti lagi minum, dan insya Allah ya sensasi tersebut mulai hilang ya, mulai reda. Jadi itu yang saya lakukan ketika saya mengalami atau diserang oleh sensasi kelengan, kemudian nafas tidak plong, terus kemudian badan bergoyang seperti gempa tidak karuan. Yang pertama itu adalah garam grosok, kemudian air hangat ya, dan yang ketiga yang saya lakukan itu adalah mengoles di kepala itu ya, pakai minyak angin ya, atau press care ya, banyak yang dijual di warung ya atau di toko ya, banyak sekali ya. Itu saya lakukan ya, mengoles hidung, kemudian mengoles kepala sampai ubun-ubun. Nanti akan terasa ya minyak angin itu masuk melalui hidung dan terasa sekali sampai di otak. Nah, ini akan terasa nyaman ketika kita sudah melakukan hal tersebut. Apa yang harus Anda lakukan ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ketika Anda mengalami sensasi ini, Anda cukup diam saja, jangan bergerak ya, jangan terlalu banyak bergerak ya, jangan mondar-mandir ya, karena pengalaman saya ketika saya mengalami ini nanti lama-lama akan menimbulkan panic attack ya. Nah, di panic attack ini ya yang saya rasakan dulu ketika saya
saat parah-parahnya dulu ya, ketika mengalami kelayangan ya, kemudian napas tidak plong, kemudian badan bergoyang seperti gempa, akhirnya panic attack. Nah, jadi itulah solusi-solusi yang saya rekomendasi untuk teman-teman ketika teman-teman mengalami sensasi ini. Karena ini adalah sensasi yang paling lama yang saya rasakan. Mesti asam lambungnya sudah normal ya, sudah tidak muntah, sudah tidak merasa mual, tapi sensasi ini tetap kerap datang, bahkan seminggu sekali. Ini adalah tahapan penyembuhan ya, tahapan penyembuhan dari gangguan GERD, asam lambung, ensadik kecemasan, dan psikosomatis ini. Nah, teman-teman ya, jadi jangan sampai Anda patah semangat. Terus semangati diri Anda, pelajari tubuh Anda sendiri, apa saja yang diperlukan oleh tubuh, karena memang gangguan asam lambung ini solusinya adalah harus berani melatih mental, jangan pernah takut dan cemas, kemudian pelajari tubuh Anda, apa yang tubuh Anda inginkan, ya, apa yang tubuh Anda butuhkan. Jadi tetap saja ya mempelajari apa ya reaksi tubuh ya, memang itu adalah cara yang terbaik. Karena pengalaman pribadi saya mengalami gangguan asam lambung, GERD, ensadik kecemasan ini cukup lama, bahkan sampai ke beberapa rumah sakit ya, sampai ke dokter. Bahkan saya sampai menjual rumah gara-gara gangguan ini, karena dana saya sudah habis. Saya sampai menjual rumah pada waktu itu ya. Alhamdulillah masih ada yang saya jual ya. Jangan sampai hal ini terjadi kepada Anda, beli obat banyak sampai puluhan juta, tapi efeknya tidak ada. Bahkan teman-teman yang lain ya yang mengalami gangguan GERD, asam lambung, psikosomatis ini ya, anxiety ini, sampai ke dokter psikolog ya, terus sampai ke mengkonsumsi obat terus-menerus ya. Karena kalau kita berhenti, kalau kita sudah pernah mengkonsumsi obat ya, yang di obat penenang, begitu kita berhenti, maka efeknya malah akan lebih menyerang lagi, sensasinya akan bertambah lagi. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya gangguan GERD, asam lambung, ensadik kecemasan, dan psikosomatis itu adalah adanya di diri kita sendiri. Jadi mungkin Anda butuh obat, hanya obat biasa saja ya, obat warung ya, dan itu pun dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Nah, jadi buat teman-teman terus semangat ya dalam menjalani hidup. Anda pasti sembuh, Anda pasti balik normal kembali. Jangan takut, karena jangan cemas ya, karena apapun itu ketika kita atau Anda yang mengalami gangguan GERD, asam lambung, ensadik kecemasan, dan psikosomatis ini, begitu kalian terus cemas, maka volume asam lambung Anda akan semakin tinggi. Cemas menghasilkan asam lambung tinggi, asam lambung kemudian menghasilkan cemas. Nah, itu roda putarnya seperti itu. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus memotong memotong jalan itu untuk tidak memberikan asam lambung Anda kembali naik ya. Jadi harus Anda potong jalur. Baik, mungkin video ini bisa Anda pahami ya. Video-video yang lain akan saya terus berikan kepada Anda. Semoga saya doakan Anda terus membaik, yang lepas dari gangguan asam lambung, GERD, ensadik kecemasan, dan psikosomatis. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah dari penjelasan saya. Di video selanjutnya akan saya memberikan kepada Anda pengalaman-pengalaman saya, bagaimana saya menangani gangguan-gangguan atau sensasi-sensasi yang menyerang tubuh Anda menyerang tubuh saya ketika saya masih mengalami gangguan GERD, asam lambung, ensadik kecemasan, dan psikosomatis ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.